Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa teman-teman kita harus memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, kita eh, dicatat jangan lupa materinya. Kemudian nanti Antuna bisa bertanya melalui chat atau nanti bisa buka mic juga ya apabila dipersilakan oleh Ustazah. Gitu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada founder Ewaku Course, Miss Tamara, Umu Asiyah, dan juga pemateri kita, Ustazah Zainab Umur Raihan, gitu. Jadi nanti setelah saya buka, nanti akan ada sambutan dari Miss Tamara, baru nanti kita melanjutkan ke materinya ya, bersama Ustazah. Gitu. Oke, baik. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, saya persilahkan kepada Miss Tamara Umu Asiyah sebagai founder Ewako Course untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Om. Nah, jazakillah khair untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengarkan ilmu ya dari Ustazah Umur Raihan tentang mendidik anak, khususnya mendidik anak laki-laki. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan juga dapat diamalkan yang paling penting ya. Kami dari Ewako Course yang mengadakan webinar ini. Ewako Course itu adalah sebuah lembaga kursus online yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga bahasa Korea. Nah, alhamdulillah kami mengadakan kajian parenting ini insya Allah tiap bulannya ya. Semoga Allah mudahkan. Dan kali ini kita mengundang Ustazah Umur Raihan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai ya. Uh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan untuk moderator melanjutkan acaranya. Terima kasih jazakumullah khairan untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Jazakillah khairan, Miss Tamara. Baik, kita lanjutkan ya ke acara kita berikutnya, yaitu penyampaian dari pemateri kita, Ustazah Zaul Raihan. Silakan Ustazah. Ya, baik, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik sekali, Mbak. Masya Allah, baik. Baik Ustazah. Di sini insya Allah teman-teman sudah siap Ustazah untuk mendengarkan materi dari Ustazah gitu. Jadi kita langsung aja ya Ustazah ya. Ya, Masya Allah. Ya, silakan Ustazah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa di kesempatan kali ini bersama webinar yang diselenggarakan gitu ya di inisiasi oleh Ewako Course. Masya Allah, jazakillah khairan kepada Miss Tamara yang sudah memberi kesempatan untuk kita semua belajar bareng ya gitu ya. Jangan lupa Umahat kalau ada putra-putrinya gitu ya. Ini putra aja atau putri aja atau putra putri Miss Tamara khusus Boleh ya. putra putri Ah, Ustazah ya. ada Iya. gurunya masing-masing.
Iya, Masya Allah ya, yang butuh ini apa namanya kursus bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Arab ya Miss ya. Ya, nanti bisa menghubungi Miss Tamara ya. Sangat membantu ya di era saat ini yang kita butuh banget nih bahasa asing dengan pengajar yang tentunya recommended dan Masya Allah ya sabar-sabar gitu ya telaten gitu, nanti bisa menghubungi Miss Tamara. Nah, untuk pagi ini akhwat dua umat semua kita akan ngobrolin tentang anak laki-laki nih gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan khusus ngobrolin tentang anak laki-laki. Semoga di kesempatan mendatang gitu ya, kita berkesempatan juga ngobrolin tentang anak perempuan yang tentu juga banyak trikinya ya gitu ya anak laki-laki ini. Mohon izin ini yang share saya aja ya, Miss. Oh iya, boleh, boleh. Ya, saya stop Iya. ini dulu ya. Baik, sudah tampak di layar teman-teman semua. Sudah Ustazah? Betul saja. Baik, Masya Allah. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, teman-teman, saya pengen tanya, siapa yang anak laki-lakinya lebih dari satu nih, Mahat semua. Tentunya yang masuk di sini ini ya, punya anak laki-laki semua, Insya Allah ya. Coba boleh ditulis di kolom chat, boleh open mic. Sudah, anak laki-lakinya tiga. Iya, Masya Allah. Anak Anak, dua, oh anak dua. tiga saja. Ada dua, ada tiga. Ada yang sudah punya remaja, saya udah punya ada anak remaja satu, ada anak satu, ada yang balita juga lengkap. Dan dulu saya sempat mengampu jadi ini ya, pengasuh di pesantren gitu ya. Pesantren di Mandi situ laki-laki semua gitu ya di Pondok Putra. Jadi Masya Allah ya, triki-trikinya itu sampai kenyang gitu ya dengan berbagai macam karakter anak laki-laki. Nah, pada pagi hari ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Sifatnya kita ngobrol aja ya Umahat ya. Insya Allah di sini Umahat juga banyak pengalaman gitu ya. Saya juga berharap nanti bisa menimba ilmu dari Umahat, dari ibu-ibu sekalian tentang bagaimana sih mendidik anak laki-laki kita nih biar lebih baik gitu ya. Karena saya sendiri juga masih tentunya banyak jungkir balik gitu ya, banyak trial and error gitu ya dalam mendidik anak laki-laki ini. Dan tentu saja Ummahat, ibu-ibu semua, yang namanya ilmu parenting itu bukan ilmu yang saklek. Jadi, semisal di sini kita paparkan gitu ya beberapa tips untuk mendidik anak laki-laki, tapi tidak mesti juga itu bisa diterapkan gitu ya dan keberhasilannya sama satu sama lain gitu. Jadi memang benar-benar kita sebagai ibu itu harus memiliki kepekaan terhadap anak kita sendiri dan kemauan untuk terus belajar. Ya. Jadi meskipun ini bukan ilmu yang saklek, kalau dilakukan ini pasti akan berhasil seperti itu, gitu ya. Akan tetapi ketika kita terus belajar, gitu, maka Allah akan dari jalan itulah Allah berikan kemudahan gitu ya. Allah akan membukakan jalan. Dibanding kita itu nggak ngapa-ngapain, kita nggak bergerak gitu ya. Sama sekali kita nggak ada upaya, maka tentunya itu bukan yang diharap. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengupas gitu ya beberapa tips gitu yang tentunya dari para ahlinya juga kita sarikan di sini, kita obrolkan bareng-bareng. Umaha juga nanti boleh sharing untuk apa namanya saling melengkapi. Baik. Yang pertama, sebelum kita masuk membahas tentang para laki-laki kita, gitu ya, anak-anak kita, itu kita akan membahas tentang karakteristik anak itu sendiri. Yang pertama, anak-anak itu kita harus pahami bahwa dia itu adalah individu yang secara umum itu butuh bantuan. Jadi selama dia masih dinamakan anak,
Maka mereka ini adalah individu yang masih butuh bantuan. Ini harus kita sadari biar kita nggak merasa bahwasanya kok berat banget ya jadi ibu gitu ya. Harus mengarahkan ini itu, harus serius banget gitu ya, harus mengulang-ulang nasihat ya. Karena memang karakteristik anak itu adalah seorang individu yang dia masih butuh bantuan kita. Buktinya apa? Mereka itu sering memberikan respon atau sikap yang keliru gitu ya atau kurang tepat. Sudah dinasehati masih juga mengulang lagi gitu ya respon atau sikap yang kurang tepat. Itu tandanya mereka itu masih butuh bantuan. Karena memang di usia anak ini nalarnya itu belum genep gitu ya, masih belum benar-benar berkembang. Bahkan untuk anak laki-laki itu sendiri pun otak gitu ya, otak yang mengatur kebijaksanaannya gitu ya, dan bagaimana mereka mengambil keputusan itu baru berkembang setelah di usia 25 tahun. Nah, itulah yang harus kita sadari. Kita harus banyak-banyak memaklumi ketika anak laki-laki kita itu masih banyak errornya gitu ya, masih banyak memutuskan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa setiap anak itu memiliki tahapan perkembangan baik secara fisik, emosional, akal, seksual, dan sosial yang berbeda-beda. Satu sama lain itu berbeda, tergantung stimulasinya, bagaimana dia gizinya, bagaimana pembiasaannya. Nah, itu akan berbeda-beda gitu ya satu sama lain. Nah, kemudian antara anak laki-laki dan perempuan itu juga berbeda, Umar. Kita pahami ini ya. Adakah yang mau menyampaikan kira-kira apa perbedaan utama yang bunda-bunda sekalian, ibu-ibu rasakan gitu ya antara laki-laki dan perempuan sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Boleh ditulis di kolom chat, boleh ada yang open mic. Ada yang mau open mic, silahkan. Apa sih yang dirasakan nih sama bunda-bunda sekalian gitu ya? Perbedaan nih, laki perbedaan yang mendasar mungkin, silahkan. Coba Ustazah ya. Iya, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Karena anak mempunyai 4 anak, 3 perempuan, 1 laki ya. Itu memang ada karakteristik yang pada dasarnya itu berbeda. Kalau anak perempuan itu biasanya lebih mengedepankan perasaan, sering gitu tersinggungnya itu lebih dominan daripada anak laki-laki. Sementara anak laki-laki itu lebih simpel gitu, berpikirnya itu secara praktis itu. Mungkin secara garis besar itu Ustazah. Iya, Masya Allah. Satu lagi boleh ada yang open mic? Bisa saya bacakan yang di konten. Ada, silahkan yang mau open mic. Mbak Rika nih katanya perempuan lebih mellow gitu ya dari laki-laki. Perempuan lebih kalem, laki-laki lebih aktif. Nah, laki-laki lebih aktif daripada perempuan. Kalau perempuan tuh banyak dramanya gitu ya. Tapi kalau laki-laki mau yang nyata harus jelas apa maunya gitu ya. Terus anak laki-laki lebih energik, aktif, perempuan tuh lebih lemah lembut. Kemudian dari Mbak Sinta, anak laki-laki cepat bosen. Nah, jadi anak bingung nih kalau mereka udah bilang, oh bosen gitu ya. Betul sekali, Masya Allah. Sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Kita cross check nih. Menurut para pakar, gimana sih apa para laki-laki? Nah, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, dari jenis kelaminnya sudah berbeda, gitu. Allah sendiri pun dalam ayatnya dan juga dalam beberapa hadis menunjukkan bahwasanya laki dan perempuan itu memang berbeda. Yang menyamakan mereka itu adalah beban syariatnya, gitu ya, dinilai dari ketakwaannya, gitu ya. Tapi untuk secara fitrah sendiri pun laki dan perempuan itu berbeda. Bahkan ada larangan meniru-niru ya, meniru lawan jenis baik itu dari gaya bicaranya, bersikapnya, berpakaiannya, gitu ya, itu menunjukkan bahwa Islam sendiri itu mengakomodir perbedaan ini. Nah, dari sisi kemampuan dan kemampuan emosi dan bahasanya itu apa sih perbedaannya? Tadi sudah dirangkum ya sama ibu-ibu sekalian. Anak perempuan itu sejak kecil mereka memiliki kepekaan emosi yang lebih tinggi. Jadi benar sekali anak perempuan tuh lebih ngambekan karena mereka itu memang dari kecil aja tuh peka emosinya tuh udah lebih tinggi. Nah, kemudian kalau anak perempuan itu mampu memahami bahasa nonverbal seperti ekspresi dan intonasi gitu. Jadi terkadang kita ini ya kita ngerasa
ini anakku kenapa ya ngambek ya gitu ya. Oh ternyata ibunya gitu ya. Ibunya ini cuek gitu ya sama anaknya gitu. Kita sendiri bingung kenapa nih anak ngambek nih gitu. Karena memang anak perempuan itu menangkap bahasa nonverbal itu jauh lebih bagus. Tapi kalau anak laki-laki itu nggak bisa gitu ya. Anak laki-laki itu nggak bisa kita cuman sikapin kita cuman cemberut aja atau kita cuman lirik aja itu anak laki-laki kurang memahami itu. Jadi anak laki-laki itu harus dibilangin, mama nggak suka kayak gitu. Itu perbuatan yang tidak baik. Mama tersinggung dengan itu harus diomongkan ya Umat ya, gitu ya. Karena mereka itu nggak memiliki ya, bukan tidak memiliki, kurang gitu ya, kurang memiliki kepekaan emosi dan juga kurang bisa memahami bahasa nonverbal. Nah, seperti itu juga ketika kita bersikap dengan suami. Jadi kalau bersikap dengan suami gitu ya, atau berkomunikasi dengan suami, nanti di belakang kita akan belajar bagaimana sih berkomunikasi dengan makhluk bernama laki-laki. Di antaranya jangan gunakan bahasa nonverbal. Jadi kayak misalkan ngambek, diem aja gitu. Itu laki-laki nggak paham yang kayak gitu. Jadi otak laki-laki itu realistis. Jadi dia kurang kurang bisa untuk menebak-nebak. Bukan berarti mereka itu nggak peduli, bukan berarti mereka itu nggak peka, bukan gitu ya. Karena memang otak laki-laki nggak nyanda gitu ya, nggak nyampe gitu ya untuk memahami kenapa ini istriku cemberut, kenapa ini istriku kok banting-banting piring gitu ya. Jadi mendingan disampaikan aja daripada kita sendiri yang dongkol. Anak laki-laki juga seperti itu, Mahat ya. Jadi alih-alih kita itu eh, ngambek gitu ya, ngambek diemin dia, itu justru dia nggak paham. Nah, nanti justru itu yang akan ditujukan, oh ternyata sikap-sikap harian itu adalah ngambek itu hal yang normal gitu ya. Bukan seperti itu, karena anak laki-laki belum nyampe otaknya untuk memahami bahasa nonverbal ini. Kemudian sejak kecil itu anak perempuan itu mampu berkomunikasi dengan melibatkan emosi. Jadi disentuh perasaannya gitu ya kalau anak perempuan gitu ya. Dipahami perasaannya. Nah, kalau anak laki-laki itu beda lagi. Mereka itu tidak mengekspresikan emosi dengan baik. Jadi kalau misalkan dia sedih juga mukanya datar aja. Misalkan dia tidak suka juga mukanya datar aja. Karena bukan berarti mereka tidak punya emosi, tapi mereka itu tidak mengekspresikan emosi gitu ya. Jadi ini yang memang harus hati-hati banget. Makanya sekarang quote yang apa namanya tenar ya, laki-laki tidak bicara tapi tahu-tahu ngapain gitu ya. Karena itu didasari gitu ya kalau dari sisi psikologi itu didasari karena memang laki-laki itu tidak mengekspresikan emosinya dengan baik dan benar. Jadi mereka cenderung untuk menekan, cenderung untuk menyembunyikan gitu ya, cenderung untuk melindungi, apa namanya, menunjukkan yang baik-baik saja. Ini berkaitan juga dengan fitrah laki-laki, di mana mereka itu sebagai pemimpin gitu ya, sebagai koam nanti di bahasan berikutnya. Coba bayangkan ketika laki-laki itu ekspresif banget gitu ya. Ketika dia jadi pemimpin di sebuah perusahaan, kemudian ada apa namanya suatu kejadian gitu ya yang tidak baik untuk perusahaannya, kemudian dia jerit-jerit gitu ya. Bayangkan bagaimana hancurnya wibawanya gitu ya. Jadi memang Allah itu Masya Allah ya, diciptakan masing-masing itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Laki-laki tidak diciptakan koar-koar gitu ketika sedih, ketika marah gitu. Karena memang ya kebutuhannya seperti itu. Mereka butuh untuk menjaga wibawanya gitu. Jadi kita tidak menyalahkan atau kita tidak membuat anak laki-laki, ya kamu tuh harus ekspresif gitu. Kalau misalkan sedih atau apa gitu, enggak gitu. Memang laki-laki diciptakan seperti itu. Nah, kita yang harus bagaimana memahami, oh ini anakku sedang merasakan emosi ini. Kemudian perempuan itu memiliki kemampuan bicara yang lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki. Jadi kalau misalkan eh, ada bayi kita gitu ya, bayi kita gitu ya, kemampuan bicaranya tidak sebaik anak perempuan, jangan cepat-cepat menilai bahwasanya itu adalah suatu ketidaknormalan gitu ya. Karena memang normalnya, wajarnya itu laki-laki itu lebih lambat bicaranya. Kemudian ini yang kedua adalah terkait dengan motorik gitu ya. Ini judulnya keliru ya, harusnya kemampuan motoriknya. Jadi kalau perempuan itu motorik yang lebih cepat terasah itu gambar, nulis, mewarnai, menggunting, jadi kayak motorik semacam motorik halusnya. Kemudian untuk anak laki-laki itu yang lebih cepat berkembang yang motorik kasar. Jadi kayak misalkan berlari, melompat, memanjat gitu ya. Nah, itu lebih cepat berkembang.
Jadi sangat wajar ketika mungkin di usia TK gitu ya, atau kelas 1 itu anak-anak laki-laki kelihatan kurang menguasai dari hal-hal yang sifatnya akademis gitu. Karena memang berbeda gitu ya, berbeda kemampuannya. Tuh. Nah, ini yang harus kita pahami dari perbedaan laki dan perempuan. Nah, ini yang laki banget. Apa sih yang membuat anak kita itu ya, yang khas banget gitu ya pada anak laki-laki? Secara perilaku, anak laki-laki itu cenderung lebih agresif. Nah, hal ini juga dipengaruhi ternyata oleh hormonal. Jadi hormon yang ada di laki-laki itu yang dominan adalah hormon testosteron. Di perempuan juga ada hormon testosteron, cuman tidak sedominan di laki-laki. Nah, hormon testosteron ini ya yang dia itu mempengaruhi kinerja otak. Nah, otak kanan laki-laki, gitu ya, anak laki-laki itu jauh lebih aktif karena adanya hormon ini dibanding dengan otak kirinya. Nah, dari penyebab inilah itu yang membuat akhirnya dalam hal spasial, kemampuan motorik, hiburan, dan lainnya, anak laki-laki itu lebih cepat berkembang dibanding dengan anak-anak perempuan. Itulah kenapa pada tahun-tahun awal sekolah itu kadang anak laki-laki nggak sepinter temennya. Jadi dia kurang telaten nulis, dia kurang telaten menggambar gitu ya, karena memang berbeda gitu ya, karena adanya hormon ini otak kanannya yang lebih aktif. Jadi mereka lebih senang berlari-lari gitu ya, lebih senang otak-atik. Nah, faktanya anak laki-laki ini gampang terpapar stres. Jadi mereka itu buru-buru sukanya ya, buru-buru, kemudian agresif, kemudian apa ya, dalam menanggapi tantangan itu lebih cepat tergerak untuk melakukannya. Nah, ini juga terkait dengan tugas seorang laki-laki yang dia harus menjadi seorang pengambil keputusan gitu ya, yang dia harus cepat tanggap gitu ya ketika ada masalah. Nah, itu ya sekali lagi kita mengagumi ya karunia dari Allah ini atas perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena memang ya disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Jadi laki-laki ini otaknya dibentuk untuk lebih cepat tanggap gitu ya. Nah, apa namanya ketika kecil mereka nampak sebagai anak yang agresif gitu ya, anak yang kayak nggak mengenal rasa takut gitu ya. Kemudian anak laki-laki itu lebih butuh bahasa cinta. Mereka perlu didampingi, didukung, dan diperhatikan saat bermain. Kenapa? Karena mereka ini tidak mengekspresikan emosi dengan baik. Jadi benar-benar yang kita lebih banyak bahasa cinta kita gitu ya. Harus memberikan pendampingan yang lebih untuk memahami. Ini anak ini jangan sampai ada emosi yang terpendam yang dia kurang bisa mengungkapkan itu. Ya nanti akhirnya motornya lebih banyak ketika banyak hal yang tak terungkapkan gitu ya. Kemudian hal ini berperan dalam pembentukan rasa percaya diri dan perasaan dicintai. Jadi bagaimana kita peka gitu ya memahami emosi anak laki-laki ini yang tidak terekspresikan dengan baik, itu akan membentuk rasa percaya diri, akan membentuk kelekatan aman pada mereka sehingga mereka itu akan lebih percaya diri lagi dalam mengeksplor dunia gitu ya. Kemudian wajib memaksimalkan peran ayah atau figur laki-laki dalam pengasuhan. Misalkan ayahnya sudah nggak ada, berarti harus menghadirkan nih figur laki-laki dalam pengasuhan, misal pamannya, kakeknya, atau yang lain. Karena itu nanti yang akan menjadi role model bagi anak laki-laki kita. Apakah bisa kalau misalkan dia dirawat oleh ibunya saja gitu ya, ibunya saja karena memang nggak ada laki-laki. Bisa, akan tetapi tentunya ada yang timpang karena pola pikirnya juga berbeda gitu ya, pola pikirnya berbeda, kemudian eh, bagaimana cara menganalisa suatu masalah juga berbeda tentunya laki dan perempuan. Itulah kenapa memang penting ya menghadirkan figur laki-laki ini dalam pengasuhan anak-anak laki kita. Kemudian penelitian menunjukkan bahwasanya bayi laki-laki itu ternyata lebih rapuh dari sisi stresornya gitu ya. Karena dia memiliki hormon kortisol yang lebih tinggi saat lahir. Nah, kondisi laki-laki yang mudah stres ini karena memang hormon kortisolnya dia lebih tinggi, itu membuat laki-laki jadi pribadi yang pendiam, ya. Dia cenderung mudah melanggar aturan, menantang, tidak peduli, dan nampak tidak memiliki perasaan, gitu ya. Jadi cuek, gitu ya. Bukan tidak memiliki perasaan ya, cuek gitu ya, mungkin lebih tepatnya. Kemudian anak laki-laki juga lebih rentan gitu ya mengalami hambatan belajar dibanding dengan anak perempuan. Nah,
suatu saat nanti gitu ya kelak itu pria gitu ya laki-laki akan memikul beban yang lebih tinggi ya lebih besar lagi. Dia dipikulkan amanah tentang keluarganya, mereka harus kuat, mereka harus lebih berhasil gitu ya dalam pendidikan, dalam mencari nafkah. Mereka juga harus bahagia demi untuk membahagiakan keluarganya gitu ya. Itulah kenapa laki-laki itu lebih sering bersikap dingin ya, bersikap dingin, bersikap kurang ekspresif. Nah, seperti itu. Nah, kita harus memahami gitu ya dan juga membentuk sejak dini fitrah laki-laki ini. Apa fitrahnya laki-laki? Memimpin dan mengayomi. Jadi dalam Quran sendiri disebutkan bahwasanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ini kita sebagai orang tua kita harus benar-benar nih menjaga fitrah ini gitu ya, menjaga fitrah anak laki-laki kita agar mereka jiwa pemimpin mereka itu terbentuk dengan baik. Jiwa mengayomi mereka itu terasah dengan baik, gitu ya. Karena memang dalam Quran sendiri disebutkan bahwasanya fitrahnya laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Nah, bagaimana kira-kira apa namanya membentuk ya, membentuk atau menjaga ya. Fitrahnya kan memang sudah memimpin. Bagaimana caranya menjaga fitrah gitu ya, anak laki-laki kita itu agar tetap memiliki jiwa pemimpin. Kak, kita diskusi. Boleh tulis coret-coret di kolom chat, boleh juga open mic satu atau dua orang, kita akan bareng-bareng nih tukar pengalaman gitu ya, tukar tips bagaimana sih biar anak laki-laki kita itu sejak dini gitu ya, sejak kecil memiliki apa ya, memiliki jiwa kepemimpinan. Silahkan, ada yang mau open mic? Yang lain? Kalau belum berkenan open mic, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita akan baca dan insya Allah jika diterapkan gitu ya oleh teman-teman yang lain akan jadi pahala jariah bagi kita semua. Ya, ada nih yang sudah menulis. Dari Mbak Kusuma Nurin. Dengan sering mengajak diskusi gitu ya dan menghargai keputusannya. Masya Allah, betul sekali. Lanjut yuk, silahkan tulis di kolom chat nanti saya bacakan biar di ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi di keluarga masing-masing. Ada yang mau open mic? Silahkan. Yuk, jangan malu-malu. Kita di sini diskusi ya. Jadi biar semakin lengkap gitu ya. Apa namanya ilmu yang kita dapat. Kemudian kalau ya boleh Mbak Sofi Ubay. Ya, untuk memotivasi anak laki-laki agar menjadi ya apa kembali kepada fitrahnya ya kita memberikan dari kecil dilatih diberi itu tanggung jawab atau beban yang dia apa sesuai dengan usia dia. Terus kemudian kita apresiasi apa yang sudah dia lakukan. Seandainya terjadi kekurangan atau kesalahan jangan kita istilahnya disalah-salahkan tapi dimotivasi bagaimana anak itu tumbuh kepemimpinannya dan rasa tanggung jawabnya itu. Jadi kesalahan yang dia lakukan itu dia benahi dengan bimbingan kita, bukan kita salah-salahkan. Jadi anak akan mempunyai apa kepercayaan diri untuk kedepannya itu Ustazah. Iya, Masya Allah. Benar sekali ya, Umu Sofi. Apa namanya? Iya ya, Umu Sofi ya tadi. Jadi ketika seorang anak gitu ya, ketika seorang anak kita beri tanggung jawab gitu ya, itu akan meningkatkan bagaimana dia itu karakter kepemimpinannya. Salah satu karakter karakter pemimpin yang harus kita tumbuhkan pada jiwa anak adalah tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab ini nanti akan dia bawa sepanjang hidupnya. Dia jadi seorang murid juga dia harus bertanggung jawab sama pelajarannya. Dia menjadi seorang suami juga dia harus bertanggung jawab. Betapa banyaknya mas akhir-akhir ini ya gitu ya zaman sekarang ini seorang laki-laki yang dia tidak paham gitu ya apa yang harus dia tanggung dari keluarganya ini dari sisi pendidikan dari sisi finansial gitu ya dari sisi apa namanya pembinaan akhlak gitu ya banyak sekali laki-laki yang kurang paham kurang peka dia nggak ngerti bahwa ketika dia berkeluarga dia harus mendidik keluarganya. Kemudian ketika dia diberi tanggung jawab yang berat, dia udah deh aku nggak bisa, aku nggak mau, aku penyerah deh, kayak gitu ya. Akhirnya bercerai gitu ya. Nah itu karena apa? Karena didikan dari sejak awal dia tidak dilatih bagaimana sih seorang itu memikul tanggung jawab. Nah, bagaimana seorang anak itu
dia percaya diri gitu ya, memikul tanggung jawab. Benar tadi yang disampaikan Bu Sofi. Di antaranya jangan kita itu menanggapi kesalahan anak kita dengan menyalah-nyalahkan gitu ya. Tapi bagaimana kita mengapresiasi usahanya. Kayak Masya Allah ya nak, gitu ya, kamu udah berusaha menyapu walaupun yang disapu itu kotorannya belum keangkut gitu ya. Tapi yang kita apresiasi adalah usahanya. Bagaimana kita membiasakan bahwasanya kamu berusaha, apapun itu adalah prestasi. Jadi prestasinya adalah bagaimana dia berusaha. Adapun hasilnya, maka itu akan bisa ditingkatkan seiring dengan anak itu percaya diri. Bahwasanya setiap dia berusaha, maka dia mendapat apresiasi dari usahanya itu. Masya Allah. Ada yang open mic lagi nih, Umu Zam. Silahkan berbagi ilmu, Umu Zam. Aku benar dah. Ya, open mic. Mau berbagi ilmu, Umu Zam, silahkan. Ketawa malu, gak sengaja open mic kayak ini ya. Ada yang ini, sambil saya bacakan nih. Ummu Hansa memberi tanggung jawab di rumah. Tuh. Kemudian Ummu Altaf bagaimana sudah anak laki-laki anak saya laki-laki tapi sangat ekspresif, motorik. Oh, ini bertanya ya. Ya, nanti ya tanyanya disimpan dulu. Nanti oleh kakak moderator tolong di ini ya, di up lagi. Jadi Mbak Khamsatun Mubarokah mengapresiasi hasil kerja kerasnya apapun itu, kemudian ajari mereka kejujuran dan menghargai kejujurannya. Betul. Jadi bagaimana cara kita mengapresiasi dari usaha anak itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ketika mereka besar nanti ya umat ya gitu ya. Terkadang gitu ya, betapa banyaknya anak-anak itu yang penting dapat nilai bagus, yang penting dapat hasil bagus. Mereka tidak peduli bagaimanapun caranya. Akhirnya ketika kuliah mereka pakai joki, gitu ya, joki untuk mengerjakan tugasnya. Karena apa? Dari kecil dibiasakan yang penting kamu dapat nilai bagus. Tapi tidak diapresiasi bagaimana seseorang itu menikmati usahanya, bagaimana dia itu sepanjang dia mengerjakan itu dia merasakan benar-benar bahwasanya pahalanya itu dicatat dari situ gitu ya. Semakin kita itu usahanya semakin keras gitu ya. Bagaimana kita itu belajar, kita anak-anak kita belajar, semakin giat belajarnya maka pahalanya semakin banyak. Nah, itu harus kita biasakan ya dalam keseharian anak-anak kita. Gitu ya. Jangan kita tuh fokus ke nilaimu berapa gitu ya, tapi kita tidak menanyakan bagaimana dia belajar, sudah berapa kali dia membuka buku. Nah, gitu ya. Jadi kita rubah mindset kita terhadap anak-anak kita agar menjadi anak yang bertanggung jawab, agar menjadi anak yang tidak takut mencoba, di antaranya adalah kita mengapresiasi usahanya itu. Jadi ketika anak sudah belajar, gitu ya, kita dampingi dia belajar, rayakan prestasinya itu adalah bagaimana usahanya selama belajar itu. Adapun untuk hasilnya gitu ya, jangan terlalu kita fokus gitu ya. Bukan berarti kita mengesampingkan hasil. Hasil itu sebagai tolak ukur. Tapi bukan berarti itu adalah fokus dari apresiasi kita. Karena hasil itu adalah ranahnya Allah gitu ya. Itu adalah rizkinya Allah. Tidak kuat yang seringkali ini ya menjerumuskan adalah eh, hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya. Nah, itu keliru banget gitu ya. Bukan tidak mesti juga gitu. Orang sudah banting tulang gitu ya. Orang yang sudah belajar mati-matian kemudian ujuk-ujuk nilainya bagus atau mesti nilainya bagus. Terkadang sudah belajar mati-matian juga ternyata ada yang tidak teliti. Kemudian ada juga yang kepleset jawab ya. Kemudian qadarullah nilainya jadi jelek gitu ya. Nah, itu kita eh arahkan mindset anak maksudnya ya itu hasil itu rezeki yang dikasih Allah seperti itu. Nah, insya Allah apapun itu rezekinya nilainya seberapapun apapun yang kamu dapat itu yang terbaik. Semisal kamu udah berusaha gitu ya dengan baik kemudian keluar nilainya tidak baik, insya Allah itu yang paling baik. Itu yang paling tepat untuk hidupmu adalah kamu dapat nilai 4 itu gitu ya meskipun kamu udah belajar siang malam gitu. Nanti nilai 4 itu bakalan yang akan paling kamu syukuri karena itu adalah membawa kebaikan untuk kamu. Nah, seperti itu ya cara untuk bagaimana kita itu mengapresiasi hasil gitu ya, mengapresiasi usaha anak-anak kita. Jadi kelak gitu ya, dia akan fokus pada bagaimana usahanya. Dia akan menyadari bahwa dari setiap jerih payahnya gitu ya dalam dalam belajar, dalam bekerja dan ini lain sebagainya. Itulah yang
akan menjadi apa namanya, tambahan pahala bagi dia. Semakin dia berusaha, semakin dia sungguh-sungguh, semakin dia meluruskan niat, maka Allah akan menambahkan pahala dari itu. Adapun hasil itu ranahnya dari Allah yang harus kita syukuri apapun itu nanti. Gitu ya. Ya, jazakumullah khairan ya sudah urun gitu ya. Saya senang sekali Umahat dan ibu-ibu sangat aktif gitu ya. Oh ya, ada lagi nih dari Mbak Novir ini dilatih untuk teguh pendiriannya, seperti biarkan dia memilih baju sendiri, gitu ya. Jadi nggak selalu dipilih-pilihkan. Nah, betul. Jadi eh, itu namanya membuat anak itu membuat keputusan ya, gitu ya. Melatih anak untuk membuat keputusan. Tidak hanya baju sebenarnya, ya, tidak hanya baju. Jadi kayak misalkan memilih piring mana yang mau dia pakai, menu apa yang akan apa namanya dimasak keluarga gitu ya. Kita percayakan pada anak kita gitu ya. Jadi biar mereka itu memiliki skill untuk membuat keputusan atau menentukan liburan misalkan dalam sebuah musyawarah. Kita angkat pemimpin gitu ya. Kali ini pemimpin syuronya, pemimpin musyawarahnya adalah Kakak Azam, misalnya anaknya namanya Azam ya. Nah, coba Kakak Azam dipimpin nih musyawarah keluarga, kira-kira mau kita wisata liburan ini mau kemana gitu ya. Ke pantai, apa alasannya Kak? Gitu. Maka kita hargai gitu ya. Oh, Masya Allah ya Kak ya, terima kasih sudah memberikan pendapat, kita realisasikan. Nah, dari situ kemudian kita evaluasi nanti, oh ternyata kalau ke pantai eh, plus minusnya seperti ini. Tapi kita lakukan, oh ternyata ketika kamu mengambil keputusan dan dilakukan, ada hal-hal yang perlu dievaluasi, ada hal-hal kesulitan-kesulitan yang harus diatasi. Nah, seperti itu akan memberikan rasa percaya diri kepada anak-anak kita. Itu hal-hal yang sepele gitu ya, tapi benar-benar nanti akan membeli bekal gitu ya. Betapa kasihannya juga anak yang segala sesuatunya serba dipilihkan. Kamu harus pakai yang ini gitu ya. Kamu harus sekolah ke sini, kamu harus liburannya ke sini dan lain sebagainya. Nanti anak-anak kan ketergantungannya tinggi gitu ya. Jadi ketika dia jauh dari orang tuanya, dia akan bingung gitu ya. Memang mungkin yang kita pilihkan adalah pilihan-pilihan yang terbaik, pilihan-pilihan yang aman untuk mereka. Tapi kan anak tidak merasakan ya bagaimana melalui hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dari kekeliruan gitu ya, kekeliruan mengambil keputusan itu. Jangan sampai gitu ya hal-hal salah mengambil keputusan itu justru dilakukan anak ketika mereka sudah besar. Gitu ya. Ketika sudah besar mereka baru trial and error gitu ya, trial and error mengambil keputusan. Gitu ya. Bahkan untuk keputusan-keputusan yang besar saja mereka masih salah karena dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan dan mengambil resiko atas keputusan itu. Nah, untuk anak laki-laki perlu banget di umahat membiasakan dari hal yang kecil. Suruh mereka milih dan suruh mereka merasakan gitu ya, merasakan apa sih konsekuensi dari pengambilan keputusan itu. Dan dihargai gitu ya, jangan salah. Kamu sih kemarin milih liburnya ke pantai, dan seperti itu ya. Kita tetap hargai gitu. Ketika ada masalahnya, sampaikan. Misalnya, yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini gitu ya. Wajar ketika dalam mengambil keputusan pasti akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Jadi kan itu suatu hal yang normal gitu ya, normal untuk diatasi bersama. Ya, ini masih banyak, Masya Allah ya. Nanti dibaca ya umatnya di kolom chat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah salah kaprah memahami emosi anak laki-laki. Jadi kadang sebagian orang tua itu mengabaikan kondisi anak laki-laki dengan dalih ah dia udah bahagia gitu ya. Ah dia udah punya aktivitas, ah dia udah main sama temennya gitu ya. Ah dia udah nongkrong sama temennya gitu ya. Kita anggap itu bahagia. Nah, jarang dia kebablasan sampai nakal gitu ya, sampai melakukan hal-hal yang misalkan trek-trekan atau nongkrong yang kebablasan sampai malam gitu ya. Nah, padahal bisa jadi kegiatan yang banyak itu adalah impulsif atau kegelisahan gitu ya. Jadi kompensasi dari dia itu tidak nyaman. Dia itu untuk mengalihkan rasa emosi yang tidak tidak baiknya gitu ya. Sementara perilaku nakal adalah rasa stres yang memuncak. Jadi dia kayak pelampiasan energinya. Nah, ini harus waspada ya. Jadi meskipun anak itu memang banyak aktivitas, tapi kita harus benar-benar mengawasi apakah anak kita itu di tahapan yang normal atau tahap yang butuh bantuan. Ini adalah sifat laki-laki, Mahat. Anak laki-laki itu aktif dan cepat, jadi mereka banyak bergerak. Karena memang energinya juga lebih banyak ya.
Selain juga dari hormon testosteronnya tadi membuat otak kanan itu lebih aktif sehingga mereka butuh untuk banyak sekali bergerak. Kemudian impulsif, jadi harus dilatih lagi untuk sabar, untuk ngantri gitu ya, dan juga untuk menempatkan diri. Kemudian suka explore, mereka mendapat rasa aman gitu ya, rasa rasa bahwasanya dirinya apa ya digunakan gitu apa ya maksudnya. Nah, semacam itulah dengan bereksplorasi ini. Kemudian kemampuan motorik kasarnya lebih dominan, memiliki problem solving, ya, kemudian rasional, suka menjelaskan dengan hal yang konkret. Jadi jangan minta para laki-laki ini untuk menebak-nebak gitu ya, menebak-nebak apa mau kita gitu ya, menebak-nebak apa namanya arahan kita gitu, enggak. Jadi anak laki-laki itu to the point, sampaikan apa adanya gitu ya, sampaikan juga apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Perhatikan waktu yang tepat untuk ngobrol dengan anak laki-laki ini, kemudian sampaikan bahwa saya suka ini gitu ya. Saya tidak suka kamu begitu. Dibanding kita cuma ngambek gitu ya. Ada anak laki-laki misalkan dia bicara yang tidak semestinya dan menyakiti perasaan kita gitu ya. Mereka kurang paham apa di mana letaknya saya menyakiti orang tua saya itu mereka tidak bisa menebak-nebak itu. Jadi harus disampaikan, nah, kamu tadi bicara ini dan itu menyakiti hati ibu. Nah, kamu tadi bicara ini dan ibu tidak suka gitu ya. Harusnya kamu seperti ini. Nah, itu sampaikan secara lugas, sampaikan to the point gitu ya. Karena anak laki-laki memang otaknya dirancang untuk real gitu ya, real, membutuhkan penjelasan yang konkret. Kemudian mereka itu fokus pada fisik sehingga butuh banyak latihan untuk emosionalnya. Mereka tidak tidak ini ya secara vulgar memperlihatkan emosinya. Otak kanannya lebih dominan sehingga dia lebih suka pada berkegiatan, seni dan hiburan. Kemudian makanya anak laki-laki banyak yang suka ngegame ya gitu ya. Ini dipengaruhi oleh otak kanannya. Kemudian cara menghadapi masalahnya itu cenderung aktif. Jadi progresif langsung gitu ya. Tidak pakai tedeng aling-aling. Kemudian kurang berperasaan, empati dan simpati. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih tips nyerateni. Kalau di Jawa nyerateni atau apa ya? Memahami gitu ya, memahami hati para laki-laki ini ya, anak laki-laki dan para laki-laki di sekitar kita. Yang pertama, memahami kebutuhan anak. Ini universal ya untuk laki-laki dan juga perempuan. Kebutuhan anak itu apa saja? Yang pertama tentunya rasa cinta. Jadi mereka dicintai apapun kondisinya, gitu ya. Karena memang anak itu tidak mesti mereka menjadi anak yang manis, kadang ya. Terkadang mereka juga menjadi anak yang kepleset. Sebagaimana kita juga orang tua, gitu ya. Kalau anak mau jujur, tentunya mereka itu tidak mendapati orang tuanya seperti mau mereka terus, gitu ya. Terkadang mereka mendapati orang tuanya itu menyebalkan. Terkadang mereka mendapati orang tua mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Terkadang mereka mendapati orang tua mereka tidak seperti orang tua lain. Seperti itu juga dengan kita, gitu ya. Kita itu tentu tidak selalu melihat anak kita menjadi anak yang manis. Kadang juga anaknya membangkang, kadang juga anaknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, yang mereka butuhkan adalah cinta gitu ya, cinta yang unconditional. Jadi mau mereka melakukan kesalahan, mau mereka berbuat baik, tetap ada cinta buat mereka. Tapi ada cinta ini bukan berarti lantas kita membiarkan kesalahan mereka. Ketika mereka berbuat tidak baik, ketika mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita luruskan. Tapi kita usahakan bahwasanya mereka tetap menangkap bahwasanya apa yang upaya yang kita lakukan untuk meluruskan mereka itu adalah sebagai wujud cinta kita gitu ya. Nah, ini adalah komunikasi nih yang penting di sini. Bagaimana biar arahan kita itu dianggap sebagai atau ditangkap, dipahami sebagai itu adalah cinta, bukan sebagai permusuhan, bukan sebagai kebencian. Nah, di sini adalah kuncinya adalah bagaimana kita mengatur kata-kata dan bagaimana kita itu memberikan nasihat di saat yang tepat. Gitu. Jadi benar-benar arahan kita itu ditangkap sebagai itu adalah rasa cinta orang tuaku kepada. Nah, salah satu tanda gitu, salah satu tanda bahwasanya kelekatan kita dengan anak kita itu cukup baik ya.
Dia ada di kelekatan yang aman, namanya kalau di bahasa psikologi ada kelekatan aman, ada kelekatan yang tidak aman. Nah, salah satu tanda ketika kelekatan kita, gitu ya, cinta kita dengan anak-anak itu adalah berada di posisi aman, mereka itu dapat menerima nasihat kita sebagai rasa cinta ini, gitu ya. Jadi mereka tidak membangkang, mereka percaya bahwasanya orang tuanya ini akan membawa kebaikan, gitu ya. Setiap arahan dari orang tuanya itu membawa kebaikan untuk anak-anak. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwasanya kita memiliki kelekatan yang aman dengan anak-anak. Seringkali ketika kita menasihati anak, justru anaknya membangkang. Itu menandakan bahwasanya mereka belum memiliki trust yang cukup atau rasa percaya yang cukup pada orang tuanya, sehingga mereka menangkapnya masih itu sebagai bentuk kebencian atau sebagai bentuk permusuhan atas mereka. Nah, kemudian mereka butuh rasa percaya, ya. Rasa percaya ini bagaimana kita mempercayai anak-anak kita, gitu ya. Mereka juga percaya bahwasanya kita ini menginginkan kebaikan untuk mereka. Kemudian kepedulian, gitu ya. Kepedulian. Nah, kunci dari kelekatan aman itu adalah eh, kepedulian ini ya, kepedulian dan arahan. Nah, kepedulian dan arahan ini akan membentuk sebuah kelekatan. Jadi bagaimana kita peduli dengan apa namanya kebutuhannya gitu ya. Kemudian rasa aman. Nah, rasa aman ini adalah bagaimana kita mengerti mereka, ya, memahami mereka. Kemudian mengurai emosi. Kalau anak laki-laki tadi mereka kurang ekspresif ya gitu ya dalam mengungkapkan emosi. Maka bagaimana kita mendefinisikan gitu ya, kita perlu keahlian ini. Kemudian stimulasi anak laki-laki, yang pertama adalah mendorong mereka untuk melakukan eksplorasi sejak dini. Jadi eksplorasi yang aman tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan kemandirian sejak kecil dan bagaimana menghadapi masalah. Jadi mempercayai mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu ya. Jadi tidak semua kita kita selesaikan, tapi kita mempercayai mereka ya menyelesaikan masalah dan menghargai usahanya. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan agar mereka itu merasa mampu pada keterampilan tertentu. Jadi anak laki-laki itu perlu diajarkan skill-skill kelaki-lakian gitu ya. Kemudian memperbanyak pengalaman mengambil keputusan. Yang tadi ya disampaikan oleh Ummahat, anak laki-laki gitu ya untuk menunjang bagaimana jiwa kepemimpinannya, mereka perlu diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Dalam keseharian selagi kita itu bisa memberi mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, untuk memilih, untuk kita hargai keputusannya, untuk mereka itu belajar mengambil konsekuensi atas pilihannya, maka itu bagus ya. Anak laki-laki sangat perlu ini. Kemudian melatihnya untuk berempati. Nah, ini karena laki-laki itu ini ya otaknya memang tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa melihat dari banyak titik, gitu ya. Mereka itu adalah makhluk yang fokus, maka perlu dilatihkan untuk empati. Bagaimana caranya? Dengan bicara langsung. Jadi, nah, kalau ibu lagi nyapu atau bersih-bersih, akan bagus kalau kamu menanyakan, ibu boleh nggak aku bantu? Nah, itu perlu dilatihkan gitu ya. Atau misalkan, nah nanti kalau misalkan ada orang nyebrang jalan, itu yang harus kamu lakukan adalah kamu nanyakan gitu ya. Nenek gitu ya, boleh saya bantu nek, saya bantu nyebrang jalan ya gitu ya. Nah, seperti itu tuh perlu dilatihkan. Kadang-kadang kita merasa, ya harusnya kamu tahu sendiri dong, kalau misalkan ibu repot, kamu harusnya seperti apa gitu ya. Enggak, gitu ya. Anak laki-laki memang otaknya fokus, apalagi kalau sudah melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Udah main game misalkan, dipanggil nggak dengar gitu ya, karena memang dia fokus, makhluk yang fokus kayak gitu ya. Atau melakukan laki-laki disuruh ngomong bayi gitu ya sambil baca koran, maka bayinya ngapain juga nggak paham gitu ya karena memang laki-laki itu adalah orang yang fokus. Maka penting bagi kita ya seorang tua yang memiliki anak laki-laki untuk melatihkan empati. Jadi apa yang harus mereka lakukan disampaikan. Mereka adalah makhluk yang suka yang real-real aja, tidak suka menebak-nebak. Meskipun kita cemberut gitu ya, nyapu sambil mukul-mukul apa namanya barang-barang gitu ya, mengharap mereka itu peka. Aku nih loh lagi nyapu, harusnya kamu bantuin. Tidak bisa seperti itu. Jadi anak laki-laki harus ditunjukkan. Maksudnya, kalau ibu nyapu, kamu harus menawarkan bantuan. Atau kalau misalkan ibu bilang haus, kamu tanpa disuruh, kamu mengambilkan minuman. Nah, itu harus dibiasakan. Biar mereka nanti ketika berkeluarga juga
menjadi suami yang hangat, menjadi suami yang ngerti apa yang harus dilakukan. Jangan berharap bahwasanya nanti juga tahu sendiri, ya. Enggak, berbeda gitu ya, berbeda dengan apa namanya anak perempuan. Kemudian mengajaknya untuk mengenal emosi, bagaimana mereka mendefinisikan emosi, bagaimana mereka itu bercerita gitu ya. Bercerita bukan berarti kayak perempuan ya, yang protes panjang lebar, tapi bagaimana mereka itu menyampaikan pada orang lain. Bahwasanya aku sedang nggak nyaman hatinya, nah itu perlu diajarkan. Kita masuk ke bagaimana berkomunikasi dengan para laki-laki. Nah, boleh teman-teman sambil coret-coret di kolom chat bagaimana sih berkomunikasi yang nyaman gitu ya dengan anak laki-laki atau remajanya atau dengan suaminya. Insya Allah nanti ilmu yang di-share di kolom chat atau teman-teman mau bercerita lewat open mic akan sangat bermanfaat bagi yang lain. Oke, saya kasih kesempatan dulu deh open mic deh, biar ada yang bicara lagi. Ada yang mau bantu open mic? Silahkan. Ya, boleh silahkan Om. Bismillah. Mungkin kalau untuk komunikasi saat makan ya Ustazah, Ya, lebih lebih ngena gitu ketimbang pas lagi dia ngapain gitu. Jadi saatnya pas lagi anak itu makan gitu lebih kena mungkin. Itu saja ya, Ustazah. Masya Allah, terbiasa ya. Ada lagi, satu lagi dong. Silahkan, ada yang mau open mic? Kapan sih saat yang tepat atau bagaimana cara yang tepat untuk ngobrol nih sama anak laki-laki kita? Ada lagi, satu lagi, silahkan. Sambil saya baca yang di kolom chat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Wahyuni, Ibu Abdurrahman. Silahkan Om. Iya, kalau menurut saya sih Ustazah pas mau tidur itu Ustazah, kalau mau nyampein sesuatu dia lebih cepat nerimanya. Nah, besoknya udah dilakukan kayak gitu Ustazah. Iya, Masya Allah, Jazakallah betul khairan. sekali. Wah, iya Ki, Mbak Wahyuni, jazakallah khairan. Ya, saya bacakan yang di kolom chat ya. Silahkan dicatat nanti diterapkan di rumah. Ini sudah berdasar pengalaman ibu-ibu solihah, Masya Allah. Untuk anak laki-laki ajak quality time, berdua makan, atau jalan, atau mengajak anak laki-laki. Kalau ngajak anak laki-laki bicara. Kemudian dari umur Ryan bilang, saat mau tidur. Gitu. Terus Mbak Kiki menyampaikan tips. Anak saya lebih suka diajak ngobrol saat sedang jalan-jalan atau menikmati perjalanan. Kemudian Mbak Indah, deep talk-nya saat mau tidur, gitu ya. Kemudian Umu Kaisar, ketika makan dan sebelum tidur biasanya. Kemudian Umu Abdullah, saat perjalanan berdua aja. Jadi Mbak Novir ini ngasih tips nih. Untuk anak laki-lakiku yang remaja sering diajak ngobrol di sela-sela waktu bersama. Ya, Masya Allah ya. Betul sekali. Dalam Islam gitu ya, dalam Islam disebutkan beberapa tips gitu ya, beberapa tips ketika mengajak bicara itu diantaranya saat makan. Makanya dalam Islam itu adab makan disunahkan ketika kita sedang makan bersama itu disunahkan untuk ngobrol sebenarnya Ummahat. Ya ada loh itu apa namanya adab gitu ya. Ada salah satu sunahnya adalah ketika makan itu sambil berbincang-bincang. Berbeda ya dengan ini ya. Apa namanya eh, etika gitu ya, etika kontemporer ya. Maka tidak boleh sambil ngomong. Tapi dalam Islam sendiri diajarkan makan gitu ya, makan bersama itu adalah waktunya untuk ngobrol. Kenapa saat makan itu adalah waktu yang tepat untuk mengobrol? Karena itu adalah waktu yang rileks gitu ya, waktu yang rileks, waktu di mana gelombang otak itu siap untuk menerima nasihat. Nah, dari situlah gitu ya, kita ajak ngobrol suatu hal-hal yang perlu kita sampaikan ke anak. Tentunya bukan permasalahan ya, bukan permasalahan yang berat-berat, tapi bagaimana kita mengarahkan, kita mengharapkan hal-hal yang baik dari mereka. Nah, itu adalah saat makan. Kemudian yang saat yang berikutnya adalah ketika perjalanan, gitu ya, ketika safar. Nah, ketika safar juga dalam Islam itu disebutkan itu adalah waktu yang tepat untuk mengenali seseorang. Jadi, ketika engkau ingin mengenali seseorang, maka
ajaklah dia safar gitu ya. Karena di situ itu benar-benar kita fokus gitu ya dengan teman perjalanan kita. Terus juga biasanya kita juga tidak banyak gadgetan gitu ya, karena mungkin di mobil atau kita sedang menikmati pemandangan atau yang lain. Dan di situ otak juga dalam kondisi fresh gitu ya, dalam kondisi healing kan gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Jadi lebih lebih apa namanya otak itu lebih mudah menerima. Itulah pada saat jalan-jalan. Kemudian yang saat berikutnya adalah saat mau tidur. Nah, saat mau tidur itu tubuh juga dalam kondisi yang rileks. Kemudian saat-saat mau tidur gitu ya, jadi anak-anak ketika dia itu agak-agak merem, masih melek tapi masih sadar gitu ya. Nah, itu gelombang otaknya juga gelombang otak yang tepat untuk menerima nasihat. Nah, saat tepatnya seperti apa? Ketika anak-anak sudah merem, kita tanyakan, jadi kayak misalkan, Nak, kamu anak yang baik ya, atau kamu anak soleh ya gitu. Dia masih sedikit-sedikit mengangguk, berarti dia sudah masih merespon itu, berarti dia bisa dimasukin gitu ya. Apa namanya apa hipnosis untuk otak mereka. Jadi kita kita sampaikan nasihat-nasihat. Nah, yang rajin belajar ya, baca Qurannya yang rajin ya, ngajinya yang rajin ya, kemudian bicaranya yang baik ya. Nah, seperti itu kita masukkan ke dalam alam bawah sadarnya, itu sangat bagus sekali. Nah, itu adalah waktu-waktu kapan kita memberikan nasihat untuk anak kita. Kemudian dari Mbak Zujun nih, Umu Hanif, saya biasanya sambil santai, saya bisikin ke telinganya sambil bercanda. Ya, ya, berarti intinya adalah bagaimana kita mencari waktu-waktu yang tepat di mana hati mereka itu bisa menerima, gitu ya, otak mereka sedang rileks, badannya juga sedang rileks, kita masukkan. Nah, sekarang kita akan membahas nih, bagaimana cara ngomongnya, gitu ya. Kalau tadi kan waktu-waktu yang tepat. Sekarang bagaimana cara ngomongnya? Yang pertama itu gunakan pendekatan langsung dan spesifik. Jadi otak laki-laki itu cenderung lebih fokus pada pemecahan masalah daripada eksplorasi emosi. Daripada menebak-nebak apa yang dirasakan orang ini gitu ya. Apa yang dia pikirkan tentang saya itu bukan otak laki-laki. Otak laki-laki itu fokus pada pemecahan masalah. Gunakan kalimat yang langsung, jelas, dan nggak berbelit-belit. Hindari bahasa yang terlalu abstrak atau emosional yang berlebihan. Kamu nggak ngerasain sih, nak? Ibu itu sedih banget, dok. Kalau kamu nilainya jelek, ibu itu merasa seperti ini, seperti itu. Bukan seperti itu ya, begitu ya. Tapi contoh yang tepat nih, misalkan gini. Nak, tolong ambilkan meja di buku, gitu ya. Jadi langsung pada apa sih yang harus dia lakukan? Apa sih action yang harus dia lakukan, gitu ya. Bukan seperti ini. Kamu selalu kasih naruh buku di tempat yang benar gitu ya. Nah, tapi kan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka yang kita bahasa yang kita pilih adalah, Nak, tolong ambilkan buku di meja, atau Nak, bukunya disimpan di rak. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan kita ngomelnya hal yang di luar itu, tapi kita lupa memerintahkan pada intinya. Kemudian yang kedua, gunakan aktivitas fisik untuk berkomunikasi. Jadi anak laki-laki itu lebih sering lebih responsif saat bergerak. Contoh, bicara saat main bola, berjalan-jalan gitu ya. Makanya ini jalan-jalan tadi ya gitu ya. Atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi untuk otak laki-laki gitu ya, mereka lebih mudah respon saat mereka itu bergerak. Ini lebih bisa membantu mereka fokus dan tidak merasa diintimidasi dengan obrolan serius. Jadi bukannya berhadap-hadapan ya, satu sama satu, apa namanya, empat mata, kemudian kayak di sidang itu bukan. Anak laki-laki lebih nyaman diajak bicara ketika mereka itu sambil bergerak, jalan-jalan mungkin gitu, atau mengerjakan sesuatu bersama-sama sambil diajak ngobrol gitu ya. Karena laki-laki termotivasi dengan tantangan dan apresiasi atas usaha mereka. Jangan hanya memuji hasil akhirnya, tapi juga prosesnya, gitu ya. Contohnya ini ya, ini yang salah. Kok nilainya cuma segini, gitu ya? Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar, keren nih, kamu udah nyoba banyak hal untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi yang kita apresiasi adalah bagaimana dia mengusahakan, gitu ya, mengupayakan agar tugas ini selesai. Kemudian yang ketiga, jangan paksa mereka itu bicara saat mereka marah atau stres. Jadi otak laki-laki itu cenderung lebih banyak menggunakan amigdala. Amigdala itu apa namanya, otak
reptil ya yang berada di belakang kepala bagian belakang sebagai pusat emosi saat marah. Nah, anak laki-laki di bawah usia 25 tahun yang berkembang dengan pesat adalah amigdala ini. Saat stres, mereka itu butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa bicara dengan baik. Nah, ketika amigdala ini aktif gitu ya, bagian otak yang lain dia akan lebih tertekan. Jadi tidak bisa mengambil keputusan yang benar gitu ya. Jadi kalau ketika anak remaja ya, anak laki-laki gitu ya, atau laki-laki itu mereka sedang marah, jangan diajak ngobrol gitu ya, jangan diajak eh, bicara, memberikan alasan, karena mereka otak yang mengambil keputusan yang mengatur kebijaksanaan gitu ya, pengambilan keputusan itu masih tidak bekerja di saat ini. Beri ruang dan waktu sebelum mengajak mereka diskusi. Contohnya nih ya, yang salah ya. Ayo jawab sekarang juga. Kenapa kamu pulang telat? Kenapa kamu merusakkan ini? Nah, ini adalah yang salah. Kemudian nih, kalau yang benar gitu ya, aku tahu kamu kesal. Nanti kalau udah nggak, kamu udah lebih tenang, kita bicara ya. Gitu ya. Jadi kita pahami bahwasanya anak itu butuh waktu untuk menenangkan dulu nih si amigdala nih, si otak reptilnya. Kemudian gunakan humor dan tantangan. Jadi anak laki-laki ini lebih merespon tantangan dan humor dibanding dengan teguran langsung. Bisa menggunakan pendekatan kompetitif atau tantangan kecil agar mereka termotivasi. Contoh memotivasi nih kayak gini. Yuk, siapa nih ya yang bisa beresin kamar lebih cepat nih gitu ya. Siapa nih yang hari ini setoran hafalannya lebih banyak? Coba kita lihat ya, apa deh ya? Ya. Nah, kalau ini yang salah adalah kenapa sih kamar selalu berantakan? Kenapa sih kamu selalu nggak bisa ngafalin secara sesuai dengan waktu yang ditentukan? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah memberi penghargaan pada usaha, bukan pada hasil akhir. Ini yang tadi ya. Kemudian gunakan bahasa visual dan contoh yang nyata. Jadi otak laki-laki itu cenderung berpikir visual. Gunakan ilustrasi, diagram, contoh konkret dalam menjelaskan sesuatu. Daripada berkata, jangan malas, mendingan tunjukin contoh orang yang rajin dan sukses gitu ya. Jadi bukan eh, jangan malas itu apa gitu. Kalau dia jangan malas, terus aku suruh ngapain? Jadi kita tunjukin. Ini loh cara apa namanya belajar yang baik itu dengan cara misalkan membuat seperti ini atau rangkuman itu seperti ini misalkan. Kemudian yang ketujuh adalah jangan terlalu banyak ceramah. Buat dialog. Jadi anak laki-laki itu bosen atau defensif, menolak, bantah gitu ya. Jika terlalu banyak diceramahin, otak mereka tidak bisa menerima nasihat yang terlalu panjang. Jadi mereka tuh suka yang to the point. Daripada kita ngomong nih, ini yang salah. Kamu itu harusnya begini dan begitu. Kamu nggak boleh begini dan begitu. Nah, yang baik adalah menurutmu apa yang bisa kamu lakukan besok pagi? Menurutmu, apa yang bisa dipakai untuk memperbaiki nih nilainya biar besok lagi lebih baik gitu ya. Jadi kita memintai pendapat mereka. Kemudian yang kedelapan adalah sentuhan dan bahasa tubuh lebih efektif. Karena laki-laki tuh kurang ekspresif secara verbal, tapi mereka peka terhadap bahasa tubuh. Sentuhan ringan di pundak gitu ya, akan lebih bermakna daripada kata-kata yang panjang. Nah, kemudian ajarkan dengan keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Ini untuk laki dan perempuan juga seperti itu ya. Mereka perlu role model gitu ya untuk mereka tirukan. Apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana sih cara belajar gitu ya? Jadi daripada kita ceramah panjang lebar, mendingan kita membiasakan diri kita. Misalkan habis maghrib kita ambil Quran, membaca gitu ya. Kita minta anak kita duduk di sebelah kita untuk merasakan bahwa oh ternyata orang tuaku juga setiap hari baca Quran. Oh ternyata orang tuaku juga setiap hari belajar. Oh ternyata orang tuaku juga setiap hari apa melakukan hal-hal positif yang mereka contohkan, mereka perintahkan seperti itu ya. Begitu mungkin oh ya masih ada lagi. Nah, stop toxic masculinity. Jadi ini beberapa hal yang keliru gitu ya dalam kita mendidik anak laki-laki. Gitu ya. Saking kita tuh pengen mereka jadi laki banget, tapi ternyata menjadi toxic masculinity ini. Apa aja? Beberapa ciri toxic masculinity itu yang pertama, tidak boleh menunjukkan emosi sedih atau ngeluh gitu ya, karena tidak ingin terlihat lemah. Laki-laki cengeng banget gitu ya. Kayak gitu aja nangis, alah kayak gitu aja ngambek gitu ya. Bukan berarti kita itu tidak, mereka itu tidak boleh sedih, mereka tidak boleh marah, boleh mereka marah gitu ya.
tapi bagaimana mengekspresikannya gitu ya. Boleh kok anak laki-laki nangis gitu ya. Apa salahnya anak laki-laki nangis? Para sahabat juga menangis ketika misalkan mereka teringat gitu ya, teringat Allah gitu ya, mereka membaca Quran, laki-laki juga menangis, boleh laki-laki itu menangis. Nah, terkadang gitu ya, beberapa orang tua saking pengennya anak mereka itu maskulin, laki banget, gak boleh nangis. Jangan cengeng gitu ya. Gitu aja ngambek. Nah, tuh salah gitu ya. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwasanya laki-laki itu mengekspresikan emosi dengan seperti ini gitu ya, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian menganggap bahwasanya laki-laki tidak butuh kehangatan atau kenyamanan. Kita juga butuh kehangatan dan kenyamanan. Yang ketiga, mereka harus memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi agar dihormati orang lain. Jadi keliru juga ya, mengidentikan gitu ya, mengidentikan harga diri dengan kekuasaan. Mereka harus punya prestasi, harus punya status sosial yang tinggi agar dipandang, itu keliru. Karena bagaimana dalam Islam, seseorang itu dinilai dari ketakwaannya. Jadi selagi mereka bertakwa, maka apapun peran yang mereka lakukan, insya Allah itu akan tinggi nilainya di hadapan Allah. Kemudian laki-laki tidak perlu menerima bantuan dan tidak boleh bergantung pada siapapun. Ya, tidak mesti juga gitu ya. Kita sebagai makhluk sosial kita boleh kok minta tolong gitu ya, asal sewajarnya dan tidak merepotkan orang lain. Kemudian tidak menunjukkan afeksi, sikap lemah lembut. Jadi laki-laki itu nggak boleh lemah lembut gitu ya. Laki-laki itu jangan suka takluk sama istri gitu ya. Itu termasuk dari toxic masculinity. Bagaimana kita mengajarkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang akhlaknya paling bagus pada keluarganya, membantu istrinya, menjahit sendiri sandal beliau. Nah, itu adalah hal-hal yang dalam Islam tidak ditentang gitu ya, tidak dipermasalahkan. Ya, sering kali gitu ya, ada keluarga yang budayanya itu nggak boleh takluk sama istri, nggak boleh kalah sama istri, tidak seperti itu. Nah, kemudian toxic masculinity yang berikutnya adalah berperilaku kasar dan agresif untuk serta mendominasi yang lain, khususnya wanita. Jadi laki-laki itu harus punya power sama perempuan, jangan mau kalah gitu ya. Laki-laki itu harus bicaranya tuh tegas, kereng, galak gitu ya. Enggak seperti itu juga laki-laki gitu ya. Laki-laki meskipun dia tegas sebagai pemimpin bukan berarti dia galak, bukan berarti dia kasar dan agresif atau apalagi KDRT ya waliyadzubillah. Jadi kita membiasakan pada anak-anak kita untuk memiliki adab yang baik. Gentle boleh, jadi laki-laki boleh, tapi kamu harus punya kasih sayang yang lebih untuk pada keluargamu. Nah, ini harus kita contohkan sekaligus kita biasakan pada anak kita. Itu mungkin yang terakhir, kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin teman-teman boleh juga menambahkan tips-tips yang sudah dilakukan di rumah ya dalam mendidik anak laki-lakinya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada kakak moderator, silahkan. Masya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah ya Om ya, sudah apa namanya, sudah menyampaikan materi semuanya. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, untuk pertanyaannya boleh dikirimkan. Oh, sudah ya. Sudah ada yang bertanya ya di sini ya. Di sini yang sudah masuk itu, oh iya ini ya, Mbak Nuraini, Umair ya. Oke. Om, ini dilanjutkan langsung ke sesi tanya jawab. Iya, boleh langsung tanya jawab. Oke. Ini ada Mbak Nuraini, Umar. Bismillah, Assalamualaikum ilaikunna, Ustazah dan tim Ewa Kokor. Izin bertanya, saat ini anak laki-laki pertama anak usia 4 years 5 month sudah sekolah PAUD 3 kali dalam sepekan. Qadarullah masih ada kendala di sosial emosionalnya, terutama ketika berada di keramaian seperti kajian atau perkumpulan yang cukup besar seperti saat acara sekolah. Ia tidak mau bergabung dengan teman-teman sekelasnya dan tidak mau mengikuti kegiatan dari sekolah, bahkan tidak mau masuk ruangan. Defense terhadap dirinya seperti terancam ketika berada di keramaian. Hal seperti ini apakah wajar di usianya saat
ini Ustazah, apakah hal tersebut memang salah satu sifat introvert atau sifat bawaan dari orang tuanya atau mungkin ada yang salah dari pengasuhan kami sebagai orang tuanya. Lalu bagaimana menghadapi hal tersebut? Hal seperti itu yang beberapa kali berakhir tantrum dan Ana merasa kesal dan kecewa karena ia tidak mau berbaur. Tuh. Silahkan Ustazah. Iya, Masya Allah. Jazakillah khair, Mbak Nuraini Umair. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan juga beberapa umahat, gitu ya, beberapa bunda-bunda mengalami hal yang sama. Jadi anak di usia 4 tahun, dia masih defense-nya tinggi, gitu ya. Ketika diajak di keramaian, gitu. Atau diajak untuk membaur bersama orang-orang. Sebenarnya normal atau nggak normal, itu juga tolak ukurnya berbeda-beda ya, Umat ya, gitu ya. Kalau di usia di atas 3 tahun harusnya mereka sudah mulai bersosialisasi gitu ya. Kalau dibicarakan normalnya, mereka sudah mulai ingin apa ya, tahap perkembangan di usia di atas 3 tahun itu sudah mulai ingin mengenal teman yang lain. Akan tetapi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan yang membuat anak-anak itu milestone-nya atau tahap perkembangannya berbeda gitu ya, berbeda dengan yang lain. Di antaranya mungkin ada trauma. Di antaranya mungkin dia itu memang memiliki apa ya, memiliki perasaan yang rasa waspadanya itu tinggi. Nah, ini yang harus kita apresiasi kepada anak kita, gitu ya. Jadi anak yang mungkin dia masih ini ya, belum mau membaur dengan yang lain, itu bukan berarti, oh dia kok kayak gini, oh dia kok nggak normal gitu. Enggak, tapi kita apresiasi dulu. Oh dia memiliki kewaspadaan yang tinggi, kewaspadaan terhadap orang asing mungkin, kewaspadaan terhadap hal-hal yang baru mungkin, itu bagus gitu ya, itu bagus. Anak-anak perlu memiliki itu. Tapi dengan kadar yang sewajarnya tentunya. Nah, kemudian bagaimana ketika anak di usia 4 tahun gitu ya, sudah sekolah PAUD juga 3 kali dalam sepekan, tapi kok dia kok masih seperti itu gitu ya, tidak seperti anak-anak lain yang gampang membaur. Nah, dalam psikologi itu ada kepribadian yang namanya kepribadian yang mudah gitu ya, dan kepribadian yang dia itu butuh dihangatkan dulu gitu ya, butuh dihangatkan, bukan berarti dia yang kita label dengan sulit gitu ya, enggak ya, tapi dia butuh dihangatkan. Nah, untuk anak-anak yang dia kategori butuh dihangatkan dulu itu memang harus pelan-pelan gitu ya. Ada terapi-terapi khusus. Di antaranya dia tidak langsung dibawa ke kerumunan, tapi bertahap. Jadi misalkan dia dibawa ke keluarga dekat dulu gitu ya. Ke keluarga dekat itu misalkan yang Pak D-nya, Budenya, paman apa namanya atau omnya gitu ya. Kita bawa ke rumah mereka dulu. Kita lihat responnya gitu ya. Kita lihat responnya bagaimana dia itu membangun rasa aman di lingkup yang paling kecil dulu. Jangan langsung kita ketika tahu gitu ya respon anak dia ketakutan dibawa ke kerumunan, terus sering-sering kita bawa ke kerumunan, jangan, itu keliru ya gitu ya. Jadi kita bawanya itu dari yang lingkup yang kecil dulu, dari yang keluarga yang dikenal dulu gitu ya, dari yang keluarga dekat dulu, bagaimana responnya, kemudian kita ciptakan rasa aman gitu ya. Ini loh kamu aman di sini, lihat kalau misalnya Pak De Bude itu kan bisa dikontrol ya, gitu ya. Tolong ya nanti kalau anaknya datang, tolong langsung dikasih hadiah atau dikasih apa. Jadi dia merasa nyaman dengan orang lain. Nah, kemudian setelah dari kerabat gitu ya, dia merasa bahwasanya lingkungan itu aman gitu ya. Lingkungan bersama kerabat itu aman, kemudian bawa ke tetangga gitu ya. Tetangga juga dikontrol dulu responnya gitu ya. Tolongnya nanti kalau misalnya anak saya itu ada saya sedang melakukan terapi terhadap anak saya gitu ya. Dia merasa ketakutan dengan orang baru. Tolong nanti kalau misalkan ketemu sama anak saya ajak main ke sini gitu ya. Dicari yang kira-kira anaknya itu punya teman sebaya, kemudian dia juga baik, gitu ya, bisa diarahkan. Nanti tolong dikasih hadiah atau dikasih permen atau dikasih apa. Jadi dia memiliki pengalaman-pengalaman yang bagus gitu ya dengan bertemu orang lain. Kemudian dibawa ke kelompok yang lebih besar lagi gitu ya. Misalkan berketemuan gitu ya, diajak jalan bareng gitu ya dengan teman-teman ibu gitu, yang masih bisa dikontrol juga. Berikan dia rasa aman ya. Kemudian bertahap lagi dibawa ke kelompok yang lebih besar. Jadi dia perlu banyak sekali gitu ya pengalaman rasa aman itu ya. Tapi kalau anak misalkan dipaksakan gitu ya, dipaksakan bawa ke kerumunan gitu ya, kemudian dia ketakutan. Besok lagi juga dia akan merasakan hal yang sama, itu akan membawa justru ke fobia gitu ya. Takutnya nanti ketika gede dia mengalami fobia sosial. Ini jauh lebih
rumit lagi gitu ya. Bukan berarti tidak bisa disembuhkan, bisa. Fobia bisa disembuhkan, tapi akan lebih rumit lagi ketika dia sudah mengalami fobia sosial. Jadi memang harus bertahap. Apalagi dan kita juga jangan merespon dengan kenapa sih naik kayak gini gitu. Oh, kenapa sih malah malah rewel? Pahami gitu ya. Bahwasanya dia belum mendapatkan rasa aman di tempat itu. Jangan dipaksakan. Apalagi kita dengan merespon kita kesel gitu ya. Dia akan lebih menangkap apa ya, menangkap pengalaman yang traumatis dari situ. Aku sudah tidak nyaman berada di kerumunan ini, ya aku ngerasa bahwa ini ancaman buat aku. Tambah lagi ibuku kesel gitu ya. Ibuku itu ngerasa bahwa aku bukan anak yang baik. Ibuku ngerasa bahwa aku bukan anak yang normal gitu. Tidak, itu suatu yang memang harus kita bantu gitu ya. Lebih baik sekarang kita telatenin gitu ya untuk dia sembuh dari trauma-trauma dia dibawa ke tempat umum daripada nanti pas gede dia masih seperti itu. Semoga membantu ya Mbak Andraini. Kalau tahapan-tahapan ini dilaksanakan ternyata belum banyak yang hal yang baik, boleh dibawa ke ahli ya gitu ya, dibawa ke psikolog untuk digali lagi. Ini anak punya traumatis apa, ini anak kepribadiannya seperti apa, nanti dikonsulkan. Tapi coba dulu ya, dicoba terapi seperti yang tadi saya arahkan. Ya, penanya berikutnya silahkan, Baik, Untuk berikutnya di sini ada Mbak Indah ya. Mbak Indah bertanya, Bisma, apakah dengan memberi makan ego laki-laki itu bisa memberi rasa puas pada dirinya secara efektif, Zah? Apakah akan membentuk sifat kepemimpinannya? Silakan, Iya, baik. Masya Allah, Mbak Indah. Jazakallah khair. Pertanyaannya semoga bisa kita ambil ilmunya bersama-sama. Memberi makan ego, gitu ya. Memberi makan ego itu eh, tidak mesti juga ya. Jadi ada beberapa hal, gitu. Ada beberapa hal yang memang kita itu harus sampaikan bahwasanya itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi tidak semua-semua kita menuruti gitu ya ego anak laki-laki kita. Jadi setiap kemauan dia harus diturutin, enggak seperti itu gitu ya. Laki-laki gitu, anak laki-laki kita juga harus belajar bahwasanya tidak setiap apa yang dia inginkan itu akan bisa dia dapatkan. Ya, jadi anak-anak itu juga harus belajar bahwasanya, oh dia perlu menunda keinginan gitu ya, dia perlu menunda keinginan gitu ya, dia perlu mempertimbangkan orang lain gitu ya. Ketika dia diturutin ini apakah ada madorotnya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, nah ini perlu dipertimbangkan lagi. Jadi tidak setiap kemauan anak kita gitu ya, tidak setiap apa ego anak kita itu diturutin. Jadi kita juga mengajarkan anak kita bagaimana menimbang-nimbang maslahat dan maldorotnya. Terus untuk membentuk kepemimpinan bukan dengan menuruti egonya. Nanti yang ada jadi arogan dong gitu ya. Jadi memang harus kita sebagai orang tua gitu ya. Kita sebagai orang tua yang kita sudah memiliki pengalaman, kita sudah lebih dulu dewasa, kita yang memberikan pertimbangan untuk mereka gitu ya. Jadi kalau selagi itu suatu yang membahayakan mereka, maka kita dengan tegas, enggak nak, ini nggak bisa dilakukan karena alasannya seperti ini. Tapi untuk hal-hal yang misalkan itu masih bisa dalam tahap toleran gitu ya, tidak membahayakan diri mereka dan lingkungan, kita bisa mencobakan. Ya boleh yuk, kita coba yuk. Coba kalau seperti ini, bagaimana hasilnya nanti. Kemudian coba kalau misalkan kamu memilih yang ini, nanti apa yang resiko yang dihadapi. Itu selagi dalam tahap tidak membahayakan diri mereka dan orang lain. Gitu ya dalam memilih apa yang harus diturutin dan enggak. Silahkan yang berikutnya. Berikutnya ada Mbak Dian, Kanita, izin bertanya, anak saya sekarang umur 8 tahun, nanti umur 9 tahun, minta masuk pondok. Beberapa kali saya tanya apakah sudah siap berpisah dengan orang tua, jawabnya sudah siap. Ya, ini pertanyaannya apa Mbak Dian? Apakah boleh umur 9 tahun mondok itu kah atau bagaimana? Artinya belum lengkap. Iya Ya, betul saja. Apakah ya. boleh? Iya, 9 tahun tuh berarti SD ya Mbak? SD mondok ada ya? ya. Ada itu SD dan itu pondoknya ramah anak jadi nggak yang gimana ya santai gitu mondoknya. Nggak anaknya sudah tahu jadi dia mau juga cuman kan eh, apakah eh, apa ada efeknya tidak kalau misalnya musik itu sudah dipondokan gitu. Iya, iya, Itu. Masya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fik anaknya sudah memiliki kemandirian. Jadi untuk anak 9 tahun,
Itu yang perlu kita cermati ya. Ini berarti kan bagaimana mereka itu berpisah dengan orang tua, kemudian tentang bagaimana mereka mengambil keputusan. Jadi bukan tentang bagus atau tidak di usia 9 tahun. Kalau secara normal, anak-anak itu ya, anak-anak itu siap mondok atau siap jauh dari orang tua tentunya kalau di idealnya di usia SMP ya Mbak ya. Gitu ya. Di usia SMP itu mereka sudah memiliki kematangan yang cukup untuk mengambil keputusan. Nah, untuk anak di bawah itu biasanya dia masih butuh bimbingan dalam mengambil keputusan. Meskipun mungkin secara fisik gitu ya, secara sikap mereka sudah mandiri, tapi untuk pengambilan keputusan itu masih kurang. Akan tetapi, nah mereka kan si anak ini kan sudah bilang pastinya dia sudah siap untuk berpisah dengan orang tuanya. Nah ini perlu dikonfirmasi jawaban ini gitu ya, karena ada anak-anak itu dia menjawab itu baru sekedar ya sejauh nalar mereka aja. Kayaknya aku nggak apa-apa kok jauh dari orang tua gitu ya. Kayaknya aku udah bisa kok gitu ya. Nah ini perlu dikonfirmasi. Bisa dicoba gitu ya, dicoba dengan bagaimana kalau dia tinggal di rumah paman gitu ya. Bagaimana kalau dia ikut kursus yang 1 bulan gitu ya. Dulu saya itu mencobakan anak saya ini saya taruh di ini Pare gitu ya. Di Pare itu kan ada kursusnya yang 1 bulanan gitu ya. Nah, di situ saya suruh anak gitu ya. Tapi ini udah mau SMP juga sih ya gitu ya. Nah, di situ pas liburan saya taruh di sana gitu ya. Sebelumnya saya suruh rancang nanti target kamu selama di sana apa. Nanti apa yang kamu lakukan? Jadwalmu seperti apa? Kemudian ketika ada masalah seperti ini kamu bagaimana? Nah, itu disimulasikan dulu di rumah. Kemudian dicobakan ya. Di sana 1 bulan. Apakah dia bisa melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan itu gitu ya. Tentunya di sana banyak masalah. Nah, kita pantau lewat musrifnya. Di sana kan ada musrif juga. Kita pantau apakah si anak ini bisa nih. Misalkan dia kehabisan baju gitu ya. Dia belum nyuci. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia pagi-pagi gitu ya terlambat dia belum cari sarapan gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Nah itu kita nilai gitu ya. Kita nilai apakah anak kita itu sudah benar-benar siap untuk dia berpisah dari orang tuanya. Jadi berpisah dari orang tua itu bukan sekedar ranah dia jauh dari orang tua saya tidak gitu ya. Tapi mondo itu kan dia perlu bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia bermuamalah dengan teman. Nah itu banyak kompleks gitu ya. Jadi kita nilai seperti itu dengan apa? Percobaan-percobaan dengan simulasi-simulasi atau misalkan ada pesantren kilat, kita nilai apakah dia bisa mengambil keputusan. Begitu ya Mbak Dian ya. Jadi masih sangat banyak gitu ya aspek yang harus diamati dari sekedar anak bilang sudah siap berpisah. Gitu. Ya, berikutnya. Jazakallah khairan Ustazah. Wah, iya Ki, Mbak Dian. Baik, berikutnya ada Mbak Ivana. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya. Anak laki-laki saya umur 3 tahun, 11 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Anak saya ada 3 gitu, umur 11 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Mereka sering menangis. Dikit-dikit menangis, disuruh belajar nangis, disuruh mengerjakan sesuatu menangis. Kayak tidak suka dengan apa yang orang tuanya suruh. Apa yang harus saya dan suami perbaiki, Ustazah? Silahkan. Iya, Masya Allah. Iya, jazakallah khair Mbak Ivana. Sebelum menjawab, saya izin 5 menit dulu ya, break sebentar ya. Baik, mari kita lanjut. Pertanyaan dari Mbak Ivana. Jadi anaknya ada 3, laki-laki semua ya.
11, 7, dan 3. Mereka tuh sering nangis, dikit-dikit nangis. Kalau disuruh belajar nangis, suruh ngerjakan sesuatu nangis, kayak tidak suka dengan yang disuruh orang tuanya. Apa yang harus diperbaiki? Mbak Ivana boleh open mic kita bisa ngobrol. Ada Mbak Ivana? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Masya Allah, ceria sekali Mbak Ivana. Dari mana asalnya Mbak Ivana? Dari Palembang Ustazah. Oh, jauh sekali, Masya Allah. Salam kenal dari Salatiga, Jawa Tengah. Iya Ya, Ustazah. Mbak Ivana, saya mau nanya nih, apakah ini nih setiap saat, jadi setiap disuruh belajar mereka rewel atau nangis, nangisnya seperti apa? Kayak melas gitu nah Ustazah. Nangisnya tuh enggak nangis banget tapi kayak Hmm, males gitu nah Ustazah disuruh. hmm. Ketiganya atau salah satu? Atau berapa? Yang kebanyakannya yang umur 11 tahun sama yang 7 tahun. Ya, kalau yang 3 tahun masih semangat belajar. Yang 3 tahun masih kayak anak-anak. Ya namanya masih bayi ya Iya, Ustazah. oke, baik. Jadi begini Mbak Ivana, Ya. belajar gitu ya. eh, ini untuk belajar dalam khusus belajar aja atau dia disuruh yang lain juga rewel Iya, gitu, betul. Disuruh yang lain juga. disuruh yang lain. Baik gitu ya. Ah, Jadi ah, ah, begini, anak-anak itu gitu ya, anak-anak itu mereka butuh rasa aman. Mereka hmm, butuh kelekatan yang baik dengan orang tua mereka. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak ada anak yang malas gitu ya. Anak yang malas, anak yang tidak mau belajar, anak yang tidak mau disuruh kebaikan gitu ya. Karena tentunya orang tua kan pengennya menyuruh pada kebaikannya. Dan anak-anak itu sebenarnya dibekali dengan fitrah kebaikan. Fitrah anak-anak kita gitu ya, secara alamiah mereka itu suka sekali belajar. Mereka itu suka sekali membantu. Mereka itu suka pada apa namanya hal-hal yang baik lainnya. Hanya saja gitu ya disebutkan juga dalam hadis, bahwasanya orang tuanya lah gitu ya, lingkungannya lah yang membuat mereka tuh jadi majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka tuh membenci hal-hal yang baik-baik yang seharusnya sudah ada dalam diri mereka gitu ya, dalam diri anak-anak kita gitu ya. Enggak cuma dari anaknya Mbak Ivana juga, mungkin juga anak-anak kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika bayi itu, ketika misalnya kita repot, anak-anak kan dekat, "Ah, itu ngapain sih, Umi? Ya, itu apa sih yang bisa aku lakukan, Mas?" Dan sekarang, aku ini bertanya macam-macam. Itu adalah menunjukkan bahwa mereka tuh suka sekali belajar, gitu ya. Mereka suka sekali pengen tahu. Sebenarnya belajar itu kan adalah proses bagaimana mereka ingin tahu ya. Ya, kemudian ketika melihat orang tuanya sibuk, mereka mendekat. Mereka sebenarnya pengen melakukan juga. Nah, itu adalah fitrah-fitrah yang harus kita jaga. Biasanya mereka itu pengen sekali untuk terlibat dalam hal segala sesuatu. Akan tetapi dalam perjalanannya, perjalanan saya mungkin, perjalanan Mbak Ivana, perjalanan mungkin umahat-umahat yang lain gitu ya. Dalam perjalanan itu seringkali kita membuat anak itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga mereka menangkap bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Membantu itu tidak menyenangkan, membersihkan tempat tidur tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang membuat mereka itu menangkap hal seperti itu. Akhirnya, gitu ya, akhirnya terbawalah, gitu ya. Mereka ketika diajak pada hal-hal seperti itu, misalnya belajar, mereka sudah dalam otak mereka itu terbayang itu akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan. Itu akan menjadi hal yang menyakiti dia, gitu ya. Nah, kita semua tidak tahu gitu ya apa yang terjadi pada anak-anak gitu ya, si ibu A, ibu B, ibu C, tapi kita bisa mengambil banyak ini ya, banyak pelajaran di sini. Bagaimana kita memberikan pengalaman gitu ya, bagaimana kita memberikan pengalaman agar fitrah gitu ya, fitrah kebaikan itu tetap ditangkap pada anak sebagai suatu hal yang itu memang ada pada diri mereka, ada yang suatu hal yang itu wajar dilakukan oleh mereka, kayak misalnya keinginan untuk belajar. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian bagaimana kalau anak saya itu terlanjur seperti itu? Baru juga disuruh belajar, udah berimbi-berimbi. Kalau di Jawa, berimbi-berimbi apa ya, rewel gitu ya. Seakan-akan itu suatu hal yang berat sekali untuk mereka. Nah, bagaimana jika sudah seperti itu? Nah, apakah saya cukup terlambat? Apakah saya sudah tidak boleh untuk tidak bisa lagi mengajari anak-anak saya karena anak saya sangat rewel? Tidak seperti itu ya, gitu ya. Dan kabar baiknya dalam Islam itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ikutilah
keburukan gitu ya dengan kebaikan-kebaikan, niscaya akan menghapuskan gitu ya. Saya akan menghapuskan, dan hadis ini dikonfirmasi dalam penelitian-penelitian psikologi. Maksudnya ketika kita itu mengalami hal-hal yang traumatis gitu ya, hal-hal yang buruk dalam dalam apa namanya hidup kita, maka bagaimana terapinya adalah dengan mengikutinya dengan pengalaman-pengalaman yang positif gitu ya, pengalaman-pengalaman yang baik. Sebenarnya contohnya ketika saya kuliah gitu ya, ada seorang yang traumatis dengan dia apa ya, kecelakaan, mengalami kecelakaan di jalan tol. Sehingga ketika dia itu melihat jalan tol gitu ya, ketika dia mau memasuki jalan tol, dia ngerasa bahwasanya dia akan kecelakaan lagi gitu ya. Sehingga dia ketika mau masuk jalan tol aja gitu ya, kita ibaratkan jalan tol ini adalah belajar gitu ya. Belum juga masuk ke jalan tol, itu dia udah panas dingin, dia udah muntah-muntah, dia sudah ngerasa bahwasanya dia akan kecelakaan di situ. Maka dia tidak akan pernah masuk ke jalan tol. Bagaimana terapi untuk ini? Maka terapinya adalah dia diajak ke jalan tol dengan orang yang sangat dia cinta, gitu ya, orang yang buat dia itu merasa aman. Masuk jalan tolnya itu cuman berjarak 2 kilo gitu ya, 1 kilo gitu. Jadi masuk jalan tol sini, keluar di gerbang tol yang berikutnya gitu ya. Nah dari situ kemudian dia diberi pengalaman yang aman gitu ya. Bahwasanya masuk jalan tol itu menyenangkan gitu ya. Mungkin kalau yang itu orang umum ya gitu ya, sambil mendengarkan musik yang dia suka gitu ya. Kalau kita mungkin bisa sambil mendengarkan murotal atau yang lain sebagainya, sambil bercerita dengan orang yang dia cinta dan dia merasa aman. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, dia kemudian diajak ke jalan tol yang lebih panjang lagi gitu ya. Sampai dia merasa bahwasanya jalan tol itu aman untuk dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk ibu-ibu gitu ya, atau untuk yang lainnya ketika menghadapi masalah anak-anak kok tidak suka ya dengan suatu ini, jangan dipaksakan gitu ya. Jadi ayo kita ulang lagi gitu ya, kita reset gitu ya, kita reset lagi mindset mereka bahwasanya belajar itu menyenangkan gitu ya. Bisa juga gitu, kalau misalkan kita itu belum siap untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita merubah metode gitu ya, memberikan rasa aman gitu ya. Bagaimana mau kita memberikan rasa aman? Saya itu susah mengajar metode mengajar anak-anak bukan dengan metode VOC, misalkan seperti itu gitu ya. Kadang kita tidak menyadari apa yang salah dengan diri saya. Kenapa anak-anak saya itu merasa bahwasanya apa namanya belajar atau disuruh segala sesuatu itu adalah suatu ancaman buat mereka? Kita bisa melibatkan orang lain. Ya, kita bisa mengundang misalkan seorang guru gitu ya untuk memberikan pengalaman yang positif dalam belajar gitu ya. Misalkan kita minta tetangga, tolong dong anak saya ini lagi takut belajar kalau sama saya, seakan-akan dia belajar sama macan gitu ya. Misalkan gitu ya. Tolong beri pengalaman yang bagus gitu ya biar dia senang belajar dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ikut belajar bersama dengan guru lesnya atau dengan tetangga. Kita bagaimana metode, oh ternyata kalau dia belajar dengan si Fulana ini dia lebih senang dalam belajar gitu. Kemudian tentang pemerintah ya, pemerintah ini juga untuk kita semua ya, tidak hanya dengan Mbak Ivana. Bagaimana ketika kita itu memerintah anak kita kok bandel ya, kok anak kita nggak mau. Itu artinya dalam mindsetnya melaksanakan perintah dari orang tua itu belum sampai pada tahap yang membahagiakan mereka. Nah, berarti perlu diputar lagi nih, perlu direset lagi mindsetnya. Bagaimana mereka itu memahami bahwasanya membantu orang tua atau melaksanakan perintah orang tua itu adalah sesuatu yang membahagiakan buat mereka. Bisa jadi kita masukin dalam mindset mereka itu tentang birrul walidain. Bagaimana keberkahan gitu ya, keberkahan seseorang anak gitu ya, yang dia taat pada perintah orang tuanya. Bagaimana yang termasuk dari apa ya, durhaka pada orang tua itu adalah membuat orang tua itu harus merangkai kata atau apa ya, harus memikir dulu bagaimana cara ngomong kepada anaknya biar tidak menyinggung anaknya. Itu saja itu sudah termasuk kategori durhaka gitu ya. Bagaimana orang tua kita itu memilih diam daripada ngomong sama anak itu adalah termasuk kedurhakaan. Dan itu bisa kita ceritakan ke anak-anak. Barangkali kita memang belum pernah menyampaikan hal itu pada anak-anak sehingga ketika mereka diperintah mereka masih merasa itu bukan suatu kewajiban. Atau ketika kita cek lagi, apakah kita pernah ketika kita memerintahkan mereka, kemudian ada yang keliru dari mereka lakukan, kemudian kita ngamuk gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ayo dihapus lagi. Kita berikan kenangan-kenangan gitu ya, kenangan-kenangan yang lebih baik gitu ya. Memang kita harus
menempa diri kita sendiri ya, bagaimana kita itu menghargai kerja anak. Mungkin apa yang kita suruh justru mereka karena saking groginya, saking takutnya yang mereka lakukan adalah kesalahan. Bagaimana kita itu memberi pengalaman yang positif. Oh, Masya Allah, nah ini adalah kue yang paling enak di dunia. Nah, seperti itu. Padahal kuenya gosong. Nah, itu adalah kita bagaimana mereset otak namanya. Mungkin kurang lebih begitu ya, maaf panjangan Mbak Ina. Semoga kita Mbak Ivana ya, gitu ya. Jadi memang saya tidak tahu ya detailnya pengalaman dari anak-anak ini apa yang dialami sehingga mengalami seperti itu. Tapi yang jelas dalam Islam sendiri cara mereset otak adalah dengan seperti itu. Mengikutinya dengan pengalaman-pengalaman yang baik gitu. Ya, kita lanjut ya Mbak Ivana nanti bisa lanjut chatting-chatting dengan saya kalau misalkan ada sesuatu yang khusus bisa disampaikan. Masya Allah, jazakallah khairan Om. Nah, Iya, Ki. alhamdulillah ya teman-teman. Ini waktunya udah jam 10.34. Nah, mohon maaf untuk keterlambatannya ya. Nah, di sini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, maka kita mohon maaf sekali untuk apa namanya? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke. Setelah ini saya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.34, maka izin diakhiri ya Ustazah ya. Ya, silahkan nanti semoga kita bisa jumpa lagi ya Umahat ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa terjawab. Ya, amin. Semoga apa namanya kita bisa bertemu lagi di kajian berikutnya, di webinar berikutnya ya. Oke, baik. Saya izin tutup webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya wabarakatuh. Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah dan tim. Ya, sama-sama. Wa jazakallah khairan. Sampai bertemu lagi Jazakumullah khairan teman-teman. Ustazah. Ya, insya Allah semoga bisa ketemu Ustazah. lagi.